Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Strategi Pengembangan Emosi pada Anak. Emosi adalah suatu respon terhadap rangsangan yang diterima oleh individu ataupun pengalaman afektif yang disertai penyesuaian dari dalam diri individu tentang keadaan mental, fisik, dan berwujud suatu tingkah laku yang tampak. Berikut ada 5 cara untuk mengarahkan emosi anak. Yang pertama, tetapkan waktu bermain setiap hari dengan anak. Beri kesempatan pada anak untuk menentukan apa yang ingin ia lakukan bersama Anda. Yang kedua, luangkan waktu untuk memecahkan masalah bersama anak. Yang ketiga, melihat masalah dari sudut pandang anak. Yang keempat, minimalkan masalah pada saat anak merasa jengkel karena gagal. Yang terakhir, berikan batasan karena hal itu akan memberi bimbingan dan rasa aman kepada anak. Berikut ini ada beberapa metode belajar yang menunjang perkembangan emosi anak. Yang pertama, belajar dengan coba-coba. Anak belajar dengan coba-coba untuk mengekspresikan emosinya dalam bentuk perilaku yang memberikan pemuasan. Yang kedua, belajar dengan cara meniru. Dengan cara meniru dan mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi orang lain. Yang ketiga, belajar dengan mempersamakan diri. Anak hanya meniru emosi orang yang dianggap sama karakternya dengan dirinya. Yang keempat, belajar melalui pengondisian. Objek situasi yang mulanya gagal memancing reaksi emosional kemudian berhasil dengan cara asosiasi. Yang terakhir yaitu belajar di bawah bimbingan dan pengawasan. Anak diajarkan cara bereaksi yang dapat diterima jika suatu emosi terangsang. Di sini ada 4 strategi pengembangan emosi anak usia dini. Yang pertama, strategi agar anak mampu mengenal emosi diri. Yang kedua, strategi agar anak mampu mengatur emosi sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang ketiga, strategi agar anak mampu memanfaatkan emosi secara positif. Dan yang keempat, strategi agar anak mampu memiliki pertahanan diri dalam menghadapi setiap persoalan. Kemudian kita akan membahas strategi pengembangan emosi anak usia dini. Strategi agar anak mampu mengenal emosi diri. Strategi yang digunakan adalah dengan mengenalkan nama-nama emosi sesuai ekspresinya. Selain itu, orang tua juga dapat memberi pengertian kepada anak mengenai sebab dan akibat munculnya emosi tertentu. Yang kedua yaitu strategi agar anak mampu mengatur emosi sesuai dengan situasi dan kondisi. Emosi yang diekspresikan oleh seseorang hendaknya sesuai dengan situasi dan kondisinya. Strategi agar anak mampu mengatur emosi sesuai dengan situasi dan kondisi dilakukan dengan cara memberikan pengertian mengenai bagaimana mengendalikan emosi, bagaimana menahan diri untuk meluapkan emosi yang negatif, serta berperilaku ekspresif sesuai dengan emosi yang muncul pada diri sendiri. Yang ketiga, strategi agar anak mampu memanfaatkan emosi secara positif. Mengelola emosi secara positif yang dimaksud adalah anak mampu memanfaatkan emosi diri dengan produktif dan mampu mengeksplorasikan perasaan tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain. Strategi yang dapat dilakukan dengan memberikan anak kesibukan yang positif dan memberikan anak penghargaan atau kemampuannya dalam memilih kegiatan yang positif. Yang terakhir, strategi agar anak mampu memiliki pertahanan diri dalam menghadapi setiap persoalan. Sikap yang perlu dimiliki adalah anak mampu bersikap waspada, mampu mempertahankan gagasan dan mampu menghadapi persoalan. Dan strategi yang dilakukan dalam hal ini adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat. Ketika kesehatan emosional kita dalam keadaan buruk, begitu juga tingkat harga diri kita. Kita harus memperlambat dan menangani apa yang mengganggu kita sehingga kita dapat menikmati kegembiraan sederhana menjadi bahagia dan damai dengan diri kita sendiri. Demikian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.